menerima kenyataan itu dan membuat mereka harus bertengkar dengan orang yang memimpin mereka. Ketika mereka tiba di Rafidim, mereka merasa sangat kesal dan kecewa karena ternyata di tempat itu tidak ada air. Mereka bertengkar dengan Musa. Mereka menjadikan Musa sebagai kambing hitam dari persoalan yang mereka hadapi, yaitu haus. Dan karena persoalan itu, persoalan haus yang mereka alami, maka mereka menuduh Musa sebagai orang yang paling bersalah di dalam membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sehingga mereka berkata kepada Musa, "Mengapa pula engkau membawa kami keluar dari tanah Mesir untuk membunuh kami?" Mereka menuduh Musa sebagai yang paling bersalah dan berencana membunuh mereka di perjalanan menuju tanah Kanaan. Bapak Mama, saudara-saudari, apakah tantangan di padang gurun Sin itu adalah tantangan yang pertama? Kita tahu bahwa sebelumnya mereka juga sudah pernah mengalami suatu peristiwa yang serupa juga, yaitu kekurangan air. Kita tahu bahwa peristiwa air pahit di Mara. Jadi sebenarnya peristiwa haus di padang gurun Sin ini peristiwa yang sudah berulang, tetapi itu pun juga belum membuat mereka mengerti apa yang sementara mereka hadapi ini merupakan bagian dari rencana Tuhan bagi mereka untuk suatu kemajuan iman atau mendidik mereka untuk lebih taat, lebih berkualitas secara iman pada Tuhan. Padahal mereka juga berulang kali Tuhan menunjukkan mukjizat kepada mereka. Ketika mereka tidak memiliki makanan, Tuhan menurunkan roti mana, tetapi juga dengan makanan enak, yaitu daging burung puyuh setiap hari Tuhan menyediakan. Juga saat mereka dikejar oleh tentara Mesir, Musa tunjuk tongkat ke laut lalu kering. Itu mereka lihat dengan mata kepala bahwa penyertaan Tuhan bagi mereka itu sempurna. Tetapi di padang gurun Sin, ketika mereka menghadapi haus, mereka malah memberontak dan mempersalahkan Musa sebagai pemimpin mereka. Tetapi hal yang paling penting di sini bukan saja mereka memberontak terhadap Musa, tetapi mereka juga memberontak terhadap Tuhan. Mereka menyalahkan apakah Tuhan tidak ada di tempat ini, seolah-olah bahwa Tuhan tidak tahu akan persoalan yang mereka hadapi. Kita lihat di dalam ayat 1 tadi dari bacaan kita. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Ada satu ayat di situ bahwa sesuai dengan titah Tuhan. Artinya bahwa perjalanan mereka ini Tuhan yang suruh, Tuhan yang menjamin keselamatan mereka. Tetapi ketika ada sedikit pencobaan, mereka merasa bahwa Tuhan sudah tidak bertanggung jawab lagi dengan perjalanan yang sementara mereka jalani. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata umat Israel ini sangat gampang sekali melupakan bahwa Tuhan pernah menolong mereka. Sebangsa Israel seringkali mengalami pertolongan Tuhan, tetapi secepat itu pula mereka cepat melupakan bahwa Tuhan itu pernah menolong mereka dan akan terus menolong mereka. Bukankah Allah juga selalu menunjukkan kasih setianya melalui tiang awan dan tiang api? Setiap hari ada tiang awan dan tiang api yang melindungi mereka. Pada waktu siang ada tiang awan supaya mereka tidak kepanasan. Pada waktu malam ada tiang api yang menuntun mereka sehingga mereka tidak kegelapan dalam perjalanan. Tetapi itu pun juga belum membuat mereka merasakan kehadiran Tuhan yang sungguh-sungguh. Sehingga ketika kekurangan air, mereka bersungut-sungut bahkan mempersalahkan akan Musa sebagai pemimpin mereka, tetapi juga mereka mempersalahkan Tuhan. Dari pembacaan kita ini ada beberapa hal yang dapat kita tarik dari bacaan kita. Yang pertama itu mempercayakan hidup kita secara total kepada Tuhan itu bukan berarti kita bebas dari tantangan. Sekalipun kita bertekun, tetapi
tetapi tantangan itu pasti ada. Sekalipun kita bertekun, berbagai tantangan akan kita alami, tetapi percayalah bahwa itu hanya merupakan proses dari Tuhan bagi kita supaya kita mendapatkan kemurnian dari iman kita. Kita tahu analogi tentang emas itu, kalau mau mendapatkan emas murni itu harus dibakar di dapur berapian, baru mendapatkan emas yang murni. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita harus menghadapi tantangan, dan di dalam tantangan itulah sebenarnya kita sementara naik tingkat, naik anak tangga yang lebih tinggi. Karena itu jangan kita membiarkan pertengkaran itu mendapati kita, apalagi menjadikan kambing hitam orang lain ataupun Tuhan. Kita harus tetap memahami bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, tempat Roh Allah berdiam di dalamnya. Bahwa roh yang ada di dalam diri kita ini lebih besar daripada kekuatan yang ada di atas dunia. Itu kita harus akui, bahwa ada roh yang besar di dalam diri kita yang akan mampu menolong kita menghadapi berbagai persoalan dan tantangan. Karena belum tentu kita yang dekat dengan Tuhan atau bertekun dengan Tuhan bebas dari tantangan. Yang kedua, belajar dari berbagai masalah hidup kita. Kita harus ingat bahwa kita pernah ditolong Tuhan. Dan hal ini akan membuat kita bahwa kalau kemarin Tuhan menolong kita, hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya kita akan ditolong Tuhan. Apapun persoalan kita. Dan yang terpenting adalah jangan kita fokus pada tantangan atau persoalan. Kita harus fokus pada Tuhan. Karena semakin kita fokus kepada tantangan dan persoalan, tantangan itu akan semakin besar datang dan mengganggu kita, mengganggu kemurnian iman kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah absen dengan kita. Seperti bangsa Israel ditudungi dengan awan tiang awan dan tiang api, kita pun juga akan mengalami hal yang sama. Di saat kita mengalami persoalan, di situ Tuhan ada. Tuhan ada dan bersedia untuk menolong kita. Jangan sampai kita seperti bangsa Israel karena mencobai Tuhan, dan akhirnya di dalam perikop yang kedua itu Tuhan mencobai mereka, memberikan suku Amalek untuk menyerang mereka. Dan di depan bangsa Israel Tuhan menyatakan kekuatan Tuhan melalui Musa. Ketika Musa angkat tangan, Amalek menang. Amalek kalah. Ketika Musa kasih turun tangan, dalam bacaan kita tadi perikop kedua. Di sini firman Tuhan ini mau mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada pencobaan yang lebih besar dari kekuatan kita. Seringkali kita dengar kata pengukuran, ini persoalan-persoalan yang kita hadapi ini tidak akan pernah melebihi kekuatan. Memang di bawah kayaknya enak, tapi kita yang alami pasti rasa berat. Tetapi kalau kita percaya kepada penyertaan Tuhan, maka kita akan mengalami pertolongan Tuhan tiap-tiap hari. Karena penyertaan Tuhan itu pasti bagi kita. Dan itu mari kita belajar dari bangsa Israel, dan kita tetap kita jangan mencari kambing hitam atas persoalan atau tantangan yang kita hadapi. Kita tetap bergandengan tangan, bertekun di dalam Tuhan. Percayalah bahwa Allah akan terus bergerak untuk menolong dan memberkati kita. Amin.